Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan pagi hari ini singkat saja 2 Korintus pasal 1 ayat 3 bagian A saja. 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Amin, saudara. Ya. Saudara, kita gereja Tuhan di muka bumi ini, kita merupakan atau ciri anak Tuhan. Gereja Tuhan di muka bumi ini, kita merupakan komunitas penyembah. Katakan sama-sama, komunitas penyembah. Itulah keadaan gereja. Gerejalah kumpulan anak-anak Tuhan yang dipanggil keluar dari dalam dunia ini, datang berkumpul bersama-sama untuk menyembah Dia. Ya, salah satu tindakan yang paling penting, salah satu tindakan yang paling mendasar dalam kehidupan umat Tuhan adalah menyembah. Ya, kita diciptakan untuk menyembah Dia, untuk beribadah, menyembah, memuji Dia, saudara. Ya. Karena Allah telah melakukan segala sesuatu yang hanya cuma Dia yang bisa lakukan. Ya. Karena Allah melakukan pekerjaan yang hanya Dia bisa lakukan, apa saja, menyelamatkan. Cuma Dia yang bisa lakukan. Karena hanya Allah yang telah melakukan segala sesuatu yang hanya Dia bisa lakukan, umpamanya menyelamatkan, menyembuhkan, apalagi saudara, memulihkan, memperbaharui, menyegarkan kita itu cuma pekerjaan Tuhan. Maka respons kita umat Tuhan yang mengalami kesembuhan, yang mengalami keselamatan, yang mengalami dipulihkan, yang mengalami diperbaharui, disegarkan. Sudah disegarkan pagi hari, amin, oleh Roh Kudus. Saudara, maka respon kita sepatutnya kita memuji, memuliakan, mengucap syukur, dan menyembah Dia. Saudara, Allah telah memanggil kita menjadi miliknya. Oleh sebab itu, saudara, menanggapi panggilan Allah itu, kita tanggapi dengan penyembahan. Kita tanggapi panggilan Allah untuk kita menjadi miliknya dengan pelayanan kepada Tuhan, dengan ketaatan kepada firman-Nya. Kita menanggapi panggilan itu dengan penyembahan kepada Dia, saudara. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Karena itu, karena kita adalah milik Tuhan, maka kita patut melayani Dia, kita patut menyembah Dia. Bapak Ibu, saudara melakukan banyak hal dalam dunia ini, ya. Tapi saya mau katakan, ya, walaupun dalam dunia ini ada banyak hal yang kita dapat kerjakan dan lakukan, dan ya, jadi banyak hal dalam kehidupan sekarang ini kita bisa kerjakan dan lakukan, tetapi gak bisa kita kerjakan dan lakukan di sorga. Ada banyak hal dalam kehidupan sekarang ini harus kita tinggalkan. Ya, kita tidak dapat lakukan lagi waktu kita memasuki kekekalan di dalam sorga bersama-sama dengan Tuhan. Umpamanya di sorga gak ada dokter, gak ada jabatan dokter. Ya kan, dokter cuma ada di dunia ini. Kenapa? Masih banyak sakit penyakit. Gak ada perawat di sorga, saudara. Ya. Ada banyak jabatan-jabatan yang kita, atau pekerjaan-pekerjaan yang di dunia kita bisa kerjakan, tapi di sorga udah enggak lagi. Ya, dokter, ahli bedah lah, saudara, perawat. Kenapa? Karena di sorga enggak ada sakit, enggak ada kematian, saudara. Ya, Wahyu 21 ayat 4 katakan maut tidak akan ada lagi di sana. Ya, apalagi jabatan polisi enggak ada di sorga, saudara. Tentara enggak ada. Ya kan, saudara? Kenapa? Ya, karena tidak ada lagi kejahatan. Tidak ada lagi peperangan, saudara. Tidak ada lagi ketidakadilan. Ya, makanya di sorga nggak perlu pengacara. Jabatan pengacara nggak di sorga, nggak ada di sorga. Jabatan advokat nggak ada di sorga. Jabatan pembela, kenapa? Nggak ada konflik hukum di sorga, saudara. Karena tidak ada lagi perselisihan. Tidak ada lagi ketidakadilan. Tapi ada satu hal yang terus akan tetap berlangsung untuk selama-lama-lamanya. Apa itu? Yang kita lakukan pagi hari ini, memuji dan menyembah Tuhan. Itu tugas pekerjaan kita selama-lamanya di sorga, saudara. Dan saudara pikir, waduh, apa gak bosen ya nyanyi
memuji, menyembah Tuhan. Saudara, kan kita nggak pernah mengerti dimensi sorga itu kayak apa. Saudara, kalau saudara lihat ada makhluk di sorga, makhluk yang berapi, menyala di sorga, yang kerjaannya cuma bilang kudus, kudus, kudus. Tuhan, kok nggak bosan-bosan, saudara? Saudara, dan tiap kali mereka bilang kudus, mereka jatuh tersungkur menyembah. Karena Allah itu Tritunggal. Makanya dikatakan sampai 3 kali, kudus untuk Allah Bapa. Mereka sujud menyembah. Mereka berdiri lagi, mereka melihat, Allah anak, penuh dengan kemuliaan, kudus. Mereka sujud menyembah lagi. Mereka bangkit berdiri lagi, mereka lihat Roh Kudus penuh dengan kemuliaan, kudus. Itu gak tahu, saudara-saudara gak pernah akan bosan. Kita gak pernah mengerti dimensi surga. Itu sebabnya umat Tuhan di bumi ini, kita belajar untuk menyembah Dia. Kita belajar untuk memuji. Sebab di surga, ya tentu ada banyak kerjaan yang lain, tapi yang pertama-tama saudara berhadapan dengan kekudusan Allah, kehebatannya. Saudara, tidak ada henti ini, selalu ada yang baru, ya. Makanya enggak berhenti bolak-balik dia melihat Allah itu, wah luar biasa, mereka sujud menyembah. Begitu bangkit berdiri lagi, warna Allah sudah berubah lagi, begitu ya, luar biasa, mereka sujud. Saudara, itu dimensi surga itu luar biasa. Itu sebabnya umat ketebusan Tuhan kita masih ada di bumi ini, ya. Satu-satunya pekerjaan yang terus akan berlangsung dari kekekalan sampai kekekalan adalah menyembah Dia. Jadi saudara, pagi hari ini, ya, marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dengan melakukan pujian dan sembahan, kita mengambil bahagian persekutuan bersama-sama dengan umat Allah yang memuji dan menyembah Dia di seluruh muka bumi ini. Dan satu kali kelak sekeliling takhta Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara.